Pemirsa, kita beralih untuk menghadirkan informasi dari RSUD Kota Bekasi. Sudah datang rekan kami Nadia Soraya dari lokasi. Nadia, selamat siang. Bagaimana pantauan terkini di sana dan berapa jumlah korban yang saat ini sedang dirawat di sana? Ya, selamat siang Jose. Situasi terkini di RSUD Kota Bekasi ada sebanyak 54 pasien yang telah dilarikan, begitu mereka seluruhnya adalah korban dari laka KRL Komuter Line yang tertabrak begitu oleh KA Agro Bromo. Dan saat ini untuk 54 korban tersebut, dari 17 diantaranya ini tengah menjalani perawatan secara intensif di ruang rawat inap, yakni tepatnya di Bougainville, yang ini merupakan ruang bedah yang tadi dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Seskap Teddy Indra Wijaya dan beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan, tadi juga ada dari Direktur Jasara Harja, Waludin, dan berbagai pihak lainnya yang tadi ikut menjenguk para korban. Dan sementara itu untuk 15 korban ini sudah dibolehkan untuk pulang dan akan menjalani rawat jalan begitu ke depannya. Dan sementara itu untuk sisanya saat ini masih berada di instalasi gawat darurat. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu sanak saudara ataupun kerabat begitu ya dari salah satu korban yang tadi baru saja masuk ke IGD begitu. Dan tadi dari pihak sanak saudara juga sudah diminta masuk untuk diperlihatkan bagaimana dengan hasil ronsen di bagian kaki ataupun di bagian tubuh lainnya. Kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu kerabat dari pasien begitu ya. Oke. Permisi Ibu, Ya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Evi. Ya. Ibu Evi, tadi Ibu masuk ke dalam melihat hasil ronsen begitu ya Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu tadi gimana sih di dalam situasinya dan bagaimana kondisi dari keponakan Ibu ya? Oke, seperti apa? Kakinya ini kan ketertimpa, jadi bengkak. Kayaknya ada patah juga, tangannya juga bengkak juga. Selain itu memar di matanya ini sama giginya juga kayaknya kedorong, ada darah masih kering gitu sampai kering. tadi disampaikan oleh dokter nggak sih Bu kira-kira seberapa serius cedera yang dialami dan juga butuh perawatan berapa lama begitu? Cuma kayaknya ada tindakan operasi kayaknya. Berarti kalau kita bisa tarik mundur ya begitu dari insiden semalam Bu, saat itu keponakan Ibu tadi menjadi orang pertama yang menghubungi keponakan Ibu begitu ya, tadi Ibu sampaikan bersama saya. Dan gimana sih Bu ceritanya hingga akhirnya Ibu bisa mengetahui kalau keponakan Ibu menjadi korban? Pertama saya kan tahu kalau keponakan saya itu masuk siang kerjanya kan di Pasar Baru Senen, dan saat-saat jam segitu itu kan jam pulang. Nah saya WA terus checklist satu kan nggak aktif gitu. Saya hubungin suaminya kan kerja juga, dia posisi ada di stasiun Tanah Abang. Nah saya tanya nih, si Endang ini udah pulang belum? Udah, katanya naik kereta yang tadi. Akhirnya saya ngubungin kan WA itu, kok nggak dibuka gitu. Ternyata tadinya saya mau hubungin lewat nomor biasa kan, seluler gitu. Sebelum itu ternyata checklist 2 tuh, tahu-tahu checklist 2. Nah habis checklist 2 langsung saya hubungin, saya telepon, nggak diangkat. Nah ternyata terus dia telepon balik ke saya, telepon balik, dia nangis, posisi kejepit gitu, saya minta tolong Lepi, ke posisi aku kejepit gitu. Makanya kondisi udah kejepit, dia ngambil dengan tangan kanan, yang kejepit kan tangan kiri. Karena posisi dia habis WA suaminya, jadi HP itu masih di tangan. Tuh. Udah WA itu udah nggak bisa dihubungin lagi, dan HP-nya pun sekarang nggak ada, hilang. Ibu mendapatkan informasi bahwa dibawa ke RSUD ini? Ini keponakan-keponakannya nungguin di situ, keluarga kita nungguin semua di situ, kita memastikan bahwa si Endang ini masih ada di gerbong gitu. Ini minta akses masuk ke dalam melihat, dan ternyata memang ada di situ gitu. Ya udah kita tungguin sampai selesai. Ternyata emang evakuasinya paling terakhir karena posisinya di bawah sendiri, tertimpa dengan tumpukan orang-orang juga sama itu juga sama gerbong gitu. Berarti Kak Eva Endang ini memang setiap hari menggunakan kereta ini ya. RLI, ya. Berarti tadi itu lagi dalam perjalanan dari mana menuju kemana? Dari Pasar Baru menuju ke Tambun, ke Cibitung. Biasanya turun di stasiun Cibitung.
Iya. Terkait dengan kompensasi ini sebelumnya dari pemerintah memastikan untuk kompensasi secara menyeluruh begitu. Kalau dari pihak keluarga sendiri berharapnya seperti apa sih Bu ke depan? Ya minta pertanggungjawaban semua ya, kita kan namanya kita juga bekerja dari pagi gitu dengan kondisi kayak gini gitu kan. Dia mencari uang juga kan buat keperluan anak sekolah. Anaknya di kampung Mbak, dua-duanya ikut mbahnya. Jadi orang tuanya itu di kampung. Ini anak ini tinggal di situ dekat sama saya, di perumahan dekat saya di Cibitung. Berarti hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut ya Bu untuk cuma terakhir hasil ronsen itu saja. Hasil ronsen dan laboratorium. Tapi alhamdulillah sih sadar, anaknya diajak ngomong komunikasi juga nyambung gitu, nggak ada masalah lah gitu. Ya jadi ada masalahnya ya di kaki dan tangan aja. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Yaitu dia tadi Jose, salah satu wawancara kami dengan pihak keluarga yang merupakan keponakan dari Ibu Eva tadi ya. Evi yang dimana saat ini kondisinya masih di IGD begitu Jose, dan memang tadi disampaikan dari Dirut RSUD Kota Bekasi Elia Niken, ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada 2 pasien yang masih menjalani operasi dengan tindakan serius begitu ya, dan sementara itu untuk 17 korban ini masih ada beberapa di ruang bedah Bougainville, di mana tadi juga yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tadi setelah kunjungannya begitu setelah menjenguk para korban, Presiden Subianto meminta adanya investigasi menyeluruh, begitupun juga tadi ia memastikan kompensasi yang menyeluruh bagi seluruh korban. Tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Direktur Utama Jasara Harja ya Awaludin mengatakan untuk kompensasi ini akan berkisar di 50 juta per pasien, namun memang kita belum mengetahui kira-kira apakah yang dimaksud ini pasien meninggal dunia, karena memang diketahui hingga saat ini ada sebanyak 3 orang korban meninggal dunia yang sebelumnya dilarikan di RSUD Kota Bekasi ini. Jose. Baik, terima kasih rekan Nadia Soraya untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.